Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai TOEFL speaking section. Seperti yang kita sudah ketahui di TOEFL test itu ada bagian terkait speaking atau bagaimana kemampuan kalian berbicara. Oke, berapa waktu yang dialokasikan untuk speaking ini? Waktunya ada 20 menit, jadi 20 menit kalian akan berbicara langsung dengan native speaker ataupun mungkin asesor yang sudah certified ya, maksudnya penguji yang sudah tersertifikasi, mengenai ada 6 pertanyaan. Apa sih 6 pertanyaan di TOEFL speaking test ini? Kita akan discuss one by one di pelajaran ini. Tapi secara umum kalian harus paham dulu apa sih academic speaking skills ini. Jadi sebenarnya speaking test di TOEFL ini memastikan bahwa setiap mau calon mahasiswa ataupun nanti yang mau pekerja ataupun siapapun yang kita tahu tidak berbahasa ibunya bahasa Inggris, mereka akan mampu untuk paham gitu loh untuk berbicara dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi ini ada dari speaking test ini akan mengukur kemampuan dari peserta ujian ini untuk berbicara secara efektif di setting akademik. Setting akademik itu adalah di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di dalam kelas misalnya dia untuk berespon terhadap pertanyaan, kemudian partisipasi dalam diskusi di kelas dengan mahasiswa lain, kemudian sintesa dan summarize menyimpulkan gitu dan mensintesa apa yang sudah dibaca di buku-buku dan mendengar di kelas, kemudian mengekspresikan pandangan mereka terhadap topik yang sudah didiskusikan. Ini peran mahasiswa ataupun siswa ya di dalam kelas. Kemudian kalau di luar kelas, mereka tentunya harus bisa berbicara dalam percakapan yang casual, kemudian mengekspresikan pendapat mereka dan juga berkomunikasi dengan orang lain, bisa itu di toko buku, di perpustakaan, kantin, dan lain-lain. Nah, makanya oleh karena itu sangat diperlukan kemampuan dari mahasiswa ataupun calon individu yang akan berangkat ke negara yang berbasis Inggris untuk mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Oke, nah kemudian speaking testnya itu ada dua bagian utama, yaitu yang independent test. Independent testnya itu ada dua pertanyaan ya, dua pertanyaan. Apa yang bagian pertama? Di bagian pertama itu adalah pertanyaan personal preference. Personal preference adalah pilihan pilihan pribadi, pilihan individu yang kalian lebih prefer, kalian lebih suka gitu. Di bagian pertanyaan ini kalian akan diuji untuk mengekspresikan dan memberikan alasan lah terkait pilihan personal kalian. Bisa misalnya kalian jelaskan tentang siapa tokoh favorit kalian, kemudian apa tempat favorit kalian, apa kejadian hidup kalian yang paling kejadian hidup yang paling kalian ingat gitu. Nah, itulah terkait personal preference biasanya pertanyaannya. Nah, waktu yang diberikan setelah penguji memberikan pertanyaan itu adalah 15 detik, kemudian kalian menjawab dalam waktu 45 detik. Kemudian yang kedua itu adalah choice. Jadi kalian memilih. Nah, kalau memilih ini akan ada kalimat atau wacana yang dibacakan oleh penguji. Nah, kalian akan milih gitu loh. Misalnya contoh nih vaksin gitu loh. Vaksin corona akan wajib diberikan kepada semua siswa. Bagaimana pendapat kalian? Nah, itu kan harus milih apakah kalian setuju dengan pemberian vaksin atau tidak setuju. Nah, tapi tidak ada jawaban yang benar ataupun tidak benar ya. Di sini bukan berarti kalau milih nggak setuju jadi salah. Enggak, memang karena yang diuji di sini adalah terkait kemampuan bahasa, terkait pronunciation, terkait vocabulary, terkait kalimatnya, bagaimana cara membuat kalimat dan lain-lain. Dan ini juga sama, waktu untuk mempersiapkan jawabannya 15 detik dan untuk menjawabnya 45 detik. Jadi totalnya itu 1 menit ya pertanyaan. Oke. Kemudian yang speaking test type
yang jenis keduanya itu integrated. Kalau integrated ini dia sudah lebih sistematis lah ya, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ada 4 bagian di sini. Kalian ada di untuk pertanyaan ketiga, 4, 5, dan 6. Kalau di pertanyaan ketiga itu kalian akan membaca, mendengar, dan juga berbicara, speak. Nah, jadi biasanya ada reading passage. Reading passage-nya itu sekitar 75 sampai 100 kata mengenai isu-isu di kampus. Kemudian ada juga kalian mendengarkan ya, dari pengujinya akan membacakan 60 sampai 80 detik Pak wacana yang berisikan 150 sampai 180 kata, dan kalian memberikan komen apa terkait wacana tersebut. Kemudian penguji akan menanyakan kepada yang peserta ujiannya untuk men-summarize atau membuat rangkuman terhadap opini terkait wacana yang telah dibacakan gitu kan. Jadi nanti ada wacana misalnya diceritain misalnya kayak KHJ sekarang akan membuat prodi baru, prodinya itu adalah ini, kemudian perencanaannya seperti apa. Nah, itu nanti yang diuji bisa memberikan opini, oh ya saya sangat setuju apabila KHJ menambah prodinya itu nanti akan meningkatkan jumlah mahasiswa sehingga nama KHJ akan juga lebih meningkat, akreditasinya mudah-mudahan bisa menjadi lebih bagus dan lain-lain. Nah, ini karena tingkat kesulitannya lebih tinggi, preparation time-nya tentunya lebih tinggi, kalian bisa berpikir sekitar 30 menit kemudian dan menjawab dalam waktu 60 detik ya, 30 detik dan menjawabnya 60 detik. Kemudian yang keempat, academic course. Kalau di academic course-nya ini topiknya bisa general atau spesifik. Ini ada wacana yang dibaca sekitar 75 sampai 100 kata. Biasanya bisa temanya macam-macam ya. Jadi walaupun kalian bisa di nursing, nanti bisa dikasih wacana terkait geography atau physician atau about exercise ya, macam-macam lah gitu, bidang-bidang ilmu di secara universitas gitu. Kemudian bisa juga lecture atau kuliah selama itu durasinya 60 sampai 90 detik, 150 sampai 250 kata. Kemudian menyediakan contoh dan informasi terkait reading passage. Kemudian pengujinya akan menanyakan kandidat untuk menyatukan and convey important information from the reading passage and the lecture excerpt. Jadi kalian akan dites, kalian paham nggak nih, kayak misalnya ada perkuliahan tentang geografi gini-gini, nggak akan ditanya secara detail kayak kalian ujian, tapi akan lihat do you understand gitu loh, kalian paham nggak secara umum perkuliahan tersebut gitu. Ini preparation time-nya juga 30 detik dan menjawab dalam 60 detik. Nah, yang kelima ini pertanyaan campus situations. Ini topiknya bisa problems or solutions. Nah, ini ada listening passage 60 sampai 90 second, 180 sampai 220 kata ya. Kemudian ini adalah percakapan tentang students related problems and 2 possible solutions. Jadi udah ada solutions-nya nih. Nah, nanti pertanyaannya akan meminta kandidatnya untuk melihat apakah dia paham dengan permasalahan dan dia kira-kira pemecahannya gimana gitu loh. Contohnya kayak misalnya di asrama nanti akan disediakan masalah anak-anak yang di asrama adalah salah satunya adalah sulit untuk mencari makan. Gimana kira-kira solusinya? Nah, mungkin kan bisa bilang, oh harus ada kantin di asrama, kemudian harus ada atau mungkin bisa disediakan akses transportasi pada jam-jam tertentu atau apa. Nah, itu bisa jadi salah satu contohnya dan bagaimana cara menjawabnya. Kemudian yang terakhir, biasanya academic course, topik atau summary. Nah, ini adalah listening passage 90 sampai 120 kata, 120 detik dengan 230 sampai 280 kata. Ini menjelaskan konsep ataupun contoh-contoh. Kemudian pertanyaan dari pengujinya ini adalah bagaimana kandidat yang ujian ini bisa meng-summary atau membuat ringkasan dari perkuliahan dan dia bisa menunjukkan pemahaman dia terkait
passage atau wacana yang disampaikan. Ini waktu untuk menyiapkan itu adalah 20 detik dan menjawabnya dalam 60 detik. Oke, kemudian tips bagaimana tips-tipsnya dalam membuat melakukan speaking test. Pertama, do not restate the questions. Jadi jangan mengulangi pertanyaan dari penguji. Jadi kalian langsung saja menjawab gitu dengan poin-poin yang kalian sudah pikirkan. Dan selama kalian itu ada waktu persiapannya tuh, ada yang tadi 15 detik, 30 detik, 20 detik dan lain-lain. Itu sangat boleh kalian untuk membuat notes gitu, buat bikin poin-poin gitu di kertas itu boleh gitu. Jadi nggak usah diulangi, tapi kalian langsung ke poin-poinnya. Kemudian harus punya percaya diri, building confidence is important gitu. Jadi kalian yakin bahwa kalian paham dan kalian mampu mengekspresikan atau mampu menjelaskan apa yang ada di pikiran kalian menggunakan bahasa Inggris. Jadi harus punya percaya diri. Kemudian gunakan juga stopwatch. Sekarang kita punya stopwatch di HP atau memang di jam atau latihan ya. Jadi latihan gunakan jam untuk memastikan bahwa kalian bisa sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian juga selain itu kalian harus latihan terkait fluency. Jadi bagaimana pronunciation, fluency, kemahiran kalian untuk berbahasa seperti seorang native ya. Jadi pastikan kalian itu fluency dalam merespon terhadap pertanyaan dan tidak usah terlalu fokus dengan grammar gitu loh. Speaking is different than structures gitu. Walaupun jangan sampai grammar yang ngaco banget ya, tapi kita harus tetap kalian lebih fokus kepada how to respond gitu loh. Karena memang in speaking sections we don't really focus with the grammar. Kemudian work with the partners. Nah, kalian bisa latihan dengan teman berdua for speaking practice in class. And then listen to other students respond, comment on areas for improvement and area where students did well. Jadi kalian bisa latihan berdua-dua, kalian bisa dengar, oh teman saya bagus di sini, saya kurangnya di sini atau apa. Jadi kalau kalian latihan tuh jadi bisa saling meningkatkan. Oke, itu terkait bagaimana kalian bisa melakukan speaking test, bagian-bagiannya apa saja di TOEFL speaking test. Saya harap bisa dipahami, and good luck with your speaking final TOEFL test. Bye-bye.